Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita ketahui, Densus 88 berhasil mengamankan 4 warga negara Uzbekistan terkait dengan jaringan terorisme. Keempat orang ini terkait dengan kelompok teror, yakni Katibat Tauhid wal Jihad, yang merupakan kelompok teror yang beroperasi di Timur Tengah. 4 orang ini disinyalir terlibat langsung melakukan propaganda terorisme atau propaganda jihad yang menyimpang atau manipulasi jihad. Sehingga keempat orang ini adalah orang yang sangat aktif terlibat dalam kegiatan terorisme dan berhasil ditangkap oleh Densus 88. Kemudian sementara waktu 4 orang ini dititipkan di rumah detensi imigrasi di kantor imigrasi Jakarta Utara. Nah, disinilah muncul persoalan. Karena mereka menyadari ketika mereka akan dideportasi ke Uzbekistan kembali, mereka ketakutan dikarenakan hukum di sana jauh lebih berat daripada hukum di Indonesia. Makanya mereka berupaya melarikan diri. Nah, kejadian ini sangat disayangkan ketika petugas sedang makan sahur dan sedang bersiap untuk sholat subuh. 3 pelaku dari 4 orang ini berusaha untuk kabur. Mereka kemudian menjebol plafon rumah detensi. Kemudian mereka keluar dan menganiaya petugas dengan senjata tajam, yang akibatnya 1 petugas imigrasi meninggal dunia, 2 petugas imigrasi terluka, termasuk 2 petugas dari Densus 88 pun terluka. Nah, ada baiknya coba kita baca dulu informasinya. Dikutip dari merdeka.com, Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Mabes Polri bersama kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Utara telah mengamankan 4 orang warga negara asing WNA asal Uzbekistan pada 24 Maret 2023. Mereka berinisial BA alias JF umur 32 tahun, OMM alias IM 28 tahun, BKA 40 tahun, dan MR 26 tahun. Usai diamankan petugas dan ditempatkan di ruang detensi kantor imigrasi Jakarta Utara, ternyata 3 WNA tersebut melarikan diri pada 10 April 2023 sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Berarti dini hari menjelang subuh. Dalam proses pelarian itu, BA, IM, dan MR melakukan penyerangan terhadap petugas jaga dengan pisau yang didapatnya dari dapur. Keempat WNA Uzbekistan tersebut dititipkan kantor imigrasi dalam rangka menunggu proses pendeportasian untuk kembali ke negara asalnya. Kemudian pada 10 April sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, kata juri bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siragar, kepada wartawan Selasa 11 April 2023. Kemudian, kalau sekarang Ramadan jelas persiapan sahur. WNA ditempatkan di ruang detensi tersebut melakukan penyerangan terhadap petugas, yakni petugas imigrasi dan anggota Densus yang bertugas di kantor tersebut, sambungnya. Jadi memang memanfaatkan kelengahan petugas atau memanfaatkan baik sangkanya petugas. Jadi petugas imigrasi sama anggota Densus ini mungkin baik sangka. Karena 4 teroris ini kan orang Islam, ya juga puasa, juga sahur, juga sholat subuh. Jadi mereka pikir ya nggak bahaya nih barangkali. Jadi kelengahan sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya, setelah adanya penyerangan tersebut, petugas kemudian langsung melakukan investigasi dan pengejaran terhadap ketiganya yang telah membobol atap plafon kantor imigrasi. Dari peristiwa ini menimbulkan korban jiwa dari petugas imigrasi atas nama Bapak Adi Widodo. Beliau meninggal dunia. Kita doakan Pak Adi Widodo meninggal sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima segala amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Diki Firsto Damas, staf imigrasi,
menderita luka berat, sekarang masih dirawat. Kemudian Bapak Supriyatna, juga staf imigrasi, mengalami luka ringan. Kemudian dari anggota Densus 88 ada Bribda Dendri yang sekarang masih dirawat dan luka berat, serta Bribda Bahrain luka berat sambungnya. Terkait dengan penangkapan terhadap para terduga pelaku ini, petugas lebih dulu mengamankan IM sekira pukul 10.50 waktu Indonesia Barat di kebun area dekat komplek Bukit Gading Indah. Lalu pada pukul 14.40, petugas menemukan satu orang WNA tewas. Terorisnya ini tewas di Kalisunter atas nama BA, dan MR ditangkap di gorong-gorong area Kalisunter pada pukul 20.30. Mayatnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk diotopsi. Dan saat ini 3 dari 4 WNA Uzbekistan ini diduga terlibat dalam aktivitas terorisme melalui propaganda di media sosial dan merupakan bagian dari organisasi teror internasional, kata Ramadan kepada wartawan. Dan ketiganya saat ini sedang ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan dipastikan mereka semua akan menjalani proses hukum yang ada di Indonesia. Nah, ini pelajaran bagi kita semua bahwasanya terorisme itu memang ada, dan bahwasanya ada pelaku teror yang membajak agama itu nyata. Di antara agama yang dibajak mereka adalah agama Islam. Jadi tak boleh lagi kemudian ada orang yang seolah-olah playing victim. Ngapa sih Islam dituduh agama teroris? Tanya balik sama yang ngomong begitu. Emang siapa yang nuduh Islam sebagai agama teroris? Nah, orang-orang yang bicaranya seperti baperan begini justru menyerang petugas, menyalahkan negara atau aparat negara. Bahasa-bahasa begini justru akan menjadi justifikasi pembenaran terhadap tindakan-tindakan terorisme tersebut. Dan seolah-olah kalimat seperti ini seperti pembelaan terhadap kelompok teror yang telah membajak Islam tersebut. Nah, sekarang kita mesti berpikir waras bahwasanya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, dan Nabi dengan tegas memerintahkan kepada kita semua untuk memerangi terorisme. Ada beberapa poin penting yang harus menjadi catatan bagi kita semua untuk memahami karakteristik kelompok teror. Yang pertama, dimanapun mereka berada, mereka memusuhi negaranya sendiri. Kalau dia warga negara Uzbekistan, ya negaranya sendiri yang dia musuhi. Kalau dia warga negara Arab, negaranya sendiri yang dia musuhi. Termasuk warga negara Indonesia, negaranya sendiri yang akan dia musuhi. Ciri mereka akan mengkafir-kafirkan negara tempat dia tinggal. Mengkafir-kafirkan, lantas kemudian merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk melawan negaranya sendiri. Mula-mulanya mereka seolah-olah memerangi Amerika. Slogan mereka memerangi Amerika, tapi pada kenyataannya justru mereka menjadi parasit, menjadi predator di negeri mereka sendiri. Ini yang pertama. Dan mereka selalu punya gagasan sistem tertentu, yakni sistem daulah, ingin mendirikan negara Islam atau ingin mendirikan khilafah Islamiyah dan lain sebagainya. Makanya itulah sebabnya mengapa kita menolak gagasan ideologi daulah maupun khilafah yang disebarkan oleh kelompok-kelompok radikal. Karena gagasan yang sedemikian rupa bukan cuma ide, tapi ini merupakan upaya untuk merongrong negara kita sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka akan mengkafirkan pemerintah. Di pemerintah manapun tempat mereka tinggal akan mereka kafirkan. Inilah konsep al-wala wal bara' mereka. Al-wala wal bara' itu selagi al-wala setia kepada Allah, wal bara' membebaskan diri dari setan atau iblis, itu bagus saja. Tapi kemudian mereka derivasi, mereka simplikasi, mereka sederhanakan al-wara mereka itu hanya kepada kelompok, pemimpin kelompok mereka, sedangkan wal bara' mereka itu adalah menolak negara dan pemerintahan yang ada. Mereka membebaskan diri dari pemerintah yang ada lalu mengkafirkannya, lalu berusaha untuk melawan. Inilah buruknya mereka. Kemudian yang ketiga, mereka selalu punya slogan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Seolah-olah mereka sedang berjuang menegakkan hukum Allah. Seolah-olah mereka sedang menegakkan hukum Al-Quran.
Mereka tidak menerima musyawarah mufakat. Mereka ingin saklek harus mengatasnamakan hukum Allah atau hukum Islam. Nah, slogan begini bukan slogan baru, saudara. Ini slogan yang sudah dibawa sejak zaman dahulu, zaman Khawarij. Yang mereka punya slogan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi mengapa mereka dikatakan anjing neraka? Dan Nabi memerintahkan kepada kita semua untuk menumpas mereka. Karena pada dasarnya mereka tidak sedang menegakkan agama. Mereka tidak sedang menegakkan hukum Allah. Tapi tujuan mereka sebenarnya adalah target politik tertentu. Targetnya juga kekuasaan dan membuat kekacauan. Nah, baik, saya ingin sederhanakan dulu. Sampai hari ini kita harus tegaskan bahwasanya Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Islam mewajibkan kepada kita semua untuk menumpas terorisme yang selalu mengatasnamakan Islam untuk kejahatan mereka. Rasulullah SAW telah bersabda, "Saya khuruju qaumun fi akhir zaman." Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman yang memanipulasi agama, tapi untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ciri-ciri mereka satu, al-ahdathul asnan, usia mereka muda-muda. Karena orang muda gampang dimanipulasi. Giroh mereka yang sedang sangat membara, gampang diarahkan, gampang dimanage, dan gampang diprovokasi emosinya. Itulah mengapa anak muda paling rentan direkrut oleh kelompok radikal. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, sufahaul ahlam. Otak mereka rusak, cara berpikir mereka pendek. Makanya semua yang terlibat di kelompok teror, otaknya rusak, cara berpikirnya pendek, dan tidak memahami ilmu agama dengan benar. Tidak mondok, tidak ngaji, tidak mengkaji lebih dalam. Selanjutnya, yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka selalu bicara manipulatif. Perkataannya seolah-olah Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah, tapi manipulatif. Karena mereka tidak memahami Al-Quran yang sebenarnya, tidak memahami hadis yang sesungguhnya. La yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka itu tidak pernah melintasi kerongkongan. Ngomong agamanya cuma di lisan, tidak benar-benar memahaminya. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Apa maksudnya? Keluar dari ajaran agama. Mereka mengaku Islam, tapi kejahatan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan Islam. Mereka mengaku Islam tapi untuk mengacaukan negara. Mereka mengaku Islam tapi untuk menebar teror di tengah-tengah masyarakat. Maka fa'aina malaqitumuhum faqtuluhum. Maka dimanapun kalian jumpai mereka, kata Nabi, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Nah, sebagai langkah antisipasi terhadap menyebarnya paham-paham yang mengatasnamakan agama tapi destruktif, merusak, mengatasnamakan agama tapi mengajarkan ideologi jihad yang menyimpang atau radikal, hendaknya pihak yang berwenang membuat aturan yang jelas agar paham-paham yang menyimpang tersebut tidak gampang menyebar. Di Indonesia ini ada beberapa kajian, beberapa pondok pesantren yang terindikasi, terafiliasi dengan kelompok teror. Hanya saja mereka belum bisa ditindak secara hukum karena belum ada undang-undang atau regulasi yang mengaturnya. Artinya begini, terorisme adalah aksi. Aksi itu disebabkan oleh ideologi. Sampai hari ini kita baru menangani aksi. Sedangkan kelompok-kelompok ideologis yang mengajarkan ideologi menyimpang sama sekali belum tersentuh hukum. Oleh karena itu, saya mendukung adanya regulasi. Segala paham dan aliran yang bertentangan dengan ideologi negara, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka mestinya bisa ditindaklanjuti atau dipidanakan. Dan segala paham yang telah mendistorsi dan memanipulasi ajaran agama, bukan cuma Islam, agama apapun yang telah dimanipulasi ajarannya tapi untuk kepentingan yang merusak pun bisa dipidanakan. Karena mengapa? Hukum adalah panglima tertinggi dalam negara demokrasi. Kalau hukum lemah,
maka kejahatan akan merajalela. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua harus waspada dari paham dan ideologi menyimpang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.